Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di channel Moins Plus. Itu channel yang motivasi, inspirasi, sport dan lifestyle secara sunnah, sobat. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yaitu Pak Nei apa Pak? Pak Neighborhood Channel. Neighborhood Channel. Insyaallah. Jadi lebih kepada apa sih ya? Ada yang manggil Nai, ada yang manggil Bang Nai, ya terserah lah. Ada juga manggil Ustadz. Ya, kalau Ustadz mendingan jangan dulu deh, belum. Walaupun memang Anda secara pribadi adalah kalau dipanggil Ustadz, ya mungkin Ustazun wajar sih, karena memang ada di dalam satu pekan itu kita mengajar tahsin ngaji. Tapi kalau untuk di luaran kayaknya untuk Ustadz. Jadi apa insyaallah panggil Ustadz pun itu untuk sekedar orang mengajarkan TK pun bisa dipanggil Ustadz juga. Iya. Sobat, kali ini kita mau bertanya sama Pak Neighborhood Channel gitu perihal masalah channel-channel beliau yang sekarang masya Allah luar biasa. Bukan ada lagi, memang sudah sangat luar biasa juga subscribernya dan tentang perjalanan hijrah gitu. Jadi hari ini langsung pada narasumbernya. Jadi kita mulai dari perjalanan hijrah apa? Gimana bisa hijrahnya? Kok bisa sampai kita masuk? Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, jadi ini kayaknya anak mesti disclaimer dulu. Ya. Jadi kalau dikatakan channelnya besar apa enggak ya? Insyaallah enggak ya. Maksudnya belum. Iya. Ya itu sebenarnya sih relatif ya. Iya. Ada channel yang ini bagus loh. Ya, Moins Please ya official. Artinya gini, dalam setiap kenapa saya bilang relatif ya masing-masing. Kalau channel itu ya baru mulai ya baru muncul ya bisa dikatakan mungkin pengikutnya ya subscribernya masih sedikit ya, itu mungkin anggapan kita, tapi anggapan orang yang baru lihat ya itu belum tentu kecil. Dia bilang besar gitu kan. Nah, kalau ada yang bilang misalnya channel saya besar gitu ya, sudah banyak subscribernya, enggak juga. Banyak yang lebih ya. Nomor wahid lagi yang luar biasa ya. Kita nih masih masih anak bawang lah kalau di YouTube ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi gini, dulu sebelum membuat channel ya, Neighborhood Channel Hijrah ya. Ya, sama seperti Moins Please official ini ya. Semua itu kan proses ya, nggak ada langsung ya tuk tap langsung lari gitu ya. Betul. Langsung terbang ya, nggak ada yang instan ya. Kita lakukan proses ya. Kita ikuti prosesnya, tentunya seperti biasa kayak ini ya, kayak kita dulu kan nangkak dulu berdiri baru lari gitu ya. Sama seperti itu ya. Ya, jadi itu ya, buat Neighborhood Channel Hijrah ya. Jadi Neighborhood Channel Hijrah itu sebenarnya nasab lebih kepada ini kan neighborhood sebenarnya marga dari suku Batak ya teman ya. Jadi Neighborhood ya. Jadi banyak orang manggil Bang Nai. Kadang di kolom komentar Bang Nai, Bang gitu ya. Jadi Nai, Bang Nai gitu ya. Tapi it's okay, apapun panggilannya nggak masalah ya kan. Selagi itu insyaallah masih syar'i ya. Insyaallah. Jadi mungkin itu ya. Ada yang lain? Yang kita tanya itu Pak, yang supaya perjalanan hijrah Pak, bagaimana sih cerita kan ada juga orang yang mungkin dari kecil dari Kota Sunnah. Dan kalau yang saya ketahui kan Pak kan bukan dari kecil ya Pak ya mengenal dakwah sunnah. Ibaratnya mulai di usia yang udah termasuk dewasa juga Pak ya. Jadi silakan. Jadi pada suatu saat itu pada saat itu kan kerja itu safar ya, sering safar terus hari-harinya safar lah ya. Iya. Jadi pada saat cari nafkah lah ya, maisha safar. Suatu saat ini sebenarnya kembali saya tidak, karena di channel ini ya
saya ingin ungkap mungkin dari awal ya, tapi nggak tahu dimulai dari mana ya. Iya, boleh. Dimulai dari mana, saya anggap aja satu saat bukan untuk mengungkit-ungkit bahwa kita dulu begini begitu dan lain sebagainya, enggak. Dulu memang kalau cerita sholat, aduh ya, kayaknya aduh jauh deh ya, apalagi puasa, apalagi yang lainnya gitu kan. Jauh lah ya. Tapi suatu saat ya, pada suatu hari ya, sedang menyetir ya, ketika itu mati ya. Itu kan dulu suka apa ya, putar-putar musik ya. Putar musik dulu. Jadi dulu itu suka putar-putar musik ya, masih pencinta musik lah gitu ya, sambil nyanyi, bergumam-gumam, siul-siulan. Tiba-tiba mati itu tip. Mati ya. Nah ini ya, mati tipnya. Kemudian biasa kita perbaiki ya, loh ini tip kok nggak mau hidup lagi. Ya, qadarullah ini tip ini mati, nyangkut ya. Itu kan kalau kaset yang apa itu? Yang masih putar-putar dulu. Yang memutar itu kan ngayun dulu langsung tep mati gitu ya. Mati. Aduh. Langsung parkirkan mobil. Ini kayaknya serius nih. Mati nggak bisa. Ya. Istilahnya potong ceritanya mati. Ya. Tapi ada satu ya, satu channel yang bisa hidup. Bukan, salah, bukan. Gini. Satu siaran. Itu kan video ya, waktu itu ya CD ya. Itu ya. Itu nyangkut lah, dikeluarin nggak bisa. Ya sudah mati, mengayun-ayun mati, kemudian dikeluarin nggak bisa keluar. Ya. Nah, habis itu ya udah jalan, ya kan. Setelah jalan biasa, ya. Nggak tahan kalau nggak dengar musik ya. Ini apa ini ya? Coba siu-siu. Terus dihidupkan lagi. Ya, hidupkan lagi. Ya, nggak juga bisa. Oh, kan masih ada radio. Iya. Di sini dia Allah. Mungkin titik poinnya Pak ya? Ya poinnya Allah berikan satu hidayah ya. Di sini mulainya ya. Jadi ketika saya hidupkan radio, ya hidup, ya masih musik, cari musik ya, berdendang ria lah ya, cari musik terus malah yang musik yang enak. Ya qadarullah, hujan turun begitu lebatnya, petir, sambar menyambar, ya. Nah qadarullah, ya. Radio yang musik-musik tadi, ya. Langsung mati juga. Ya. Masya Allah. Itu kan itu ya bunyi seperti apa itu ya? Seperti kayak ya. semut. Nah, dicari lagi nggak dapat. Potong cerita ada satu channel ya yang bisa hidup nih luar biasa. Masya Allah luar biasa. Dialah ya. Ini sudah sering saya ulang-ulang ya di pada saat itu ya. 103,4 FM. Masya Allah. Radio Hidayah. Ini kita bukan iklan Radio Hidayah, tapi memang fakta real yang disampaikan sama Pak Eko, Masya Allah. Terus Pak? Ya 103,4 FM itu ya, Radio Hidayah pada saat itu kan sebelum apa? Itu kan ada tuh. Sebelum azan, sholat 5 waktu. Betul. Itu kan ada jedah-jedahnya itu. Iya. Kayak ada ceramah-ceramah. Ya Ustadz Maududi. Hafizahullah, kemudian Ustadz Abu Zubair, kemudian Ustadz Armen Naruh, Allah, ya. Nah itu kok kayaknya hidup gitu, itu gak mati, Rasulullah luar biasa, ya. Padahal ya ini bukan apa, disclaimer dulu ya, bukan untuk apa. Ini channel baru gitu ya. Di Pekanbaru itu masih bisa dihitung lah, apanya ya. Stasiun radio Pak ya? Iya, konsistensinya ya. Nah, ketika itu, ini ada kayaknya ceramah Ustadz nih, ya. Coba dengarlah gitu. Iya, mau apa lagi ya? Musik udah ada, ya. Channelnya nggak ada, ya mau nggak mau, ya hidupkan. Nah, terus besok ya, hari, bulan, tahun silih berganti, lama juga ternyata, ya sampai tahunan, nggak salah ya. Lebih lah mungkin 6 bulan tuh berapa lah ya, mungkin sekitar lebih kurang setahun lah ya. Setelah itu ya ada rasa suka, ada rasa cinta, kayaknya
ketergantungan dengan video-video Ustadz tadi. Masya Allah. Udah mulai lengket ya Pak? Enak gitu. Apalagi Ustadz Abu Zubair kan hentak-hentak suaranya. Cara retorika Ya kan? Ya Masya Allah ya. Semangat gitu. Ya kan, Ustadz Maududi, ya kan. Kemudian banyak ustadz-ustadz yang lain ya. Ustadz Firanda juga. Masya Allah. Ya. Suatu saat. Nah ini mungkin yang lebih Titik apa ya? Pak? Suatu saat. Ya. Ketika lewat Jalan Arengka itu kan ada di apa itu? Belum ada flyover lagi ya. Oh iya, waktu itu belum ada flyover. Ya. Nah, lewat situ kemudian belok kiri masuk ke Jalan Nangka ya. Iya, Tuan Kutan Busai masuk situ. Kemudian setelah itu selang beberapa saat azan, kedengaran azan gitu. Dengan azan, Allah Akbar dia azan. Nah, ada pelang di situ ya, Masjid. pelang ya masjid Raudhatul Jannah. Ada masjid, coba deh sekali masjid. Iya. Udah berapa tahun nggak ke masjid ya? Insyaallah, Bukan nggak berapa tahun lagi ya? Iya, Bukan ini iya. bukan untuk membanggakan kita dulu enggak. Ini hanya untuk sebuah kisah mungkin story ya, story ya. Nah, gimana? Kayaknya coba deh sholat gitu kan? Iya. Iya teman-teman, ya benar. Nggak tahu kenapa ini tangan nyetir belok kiri. Langsung belok masuk Belok masjid ya Pak ya. ya kan? Tengok, ya kan? Masuk ke dalam terus, itu kan agak jauh tuh, agak sekitar 50 meter ke dalam tuh ya. Iya. Ya lebih kurang 100 meter ya, dalam masuk. Tengok, betapa terkejutnya terhentak ya, anak di situ. Iya. Ketika lihat di situ orang janggut yang begini ya, teman-teman, nggak bohong ya, nggak berlebihan, ada seperti ini ya. Pokoknya jenggot-jenggotnya Seperti orang-orang Saudi ya. semua Pak ya. Kemudian ini cingkrang, ini markas mereka nih. Dalam hati saya seperti itu ya. Dalam hati saya seperti itu. Ini markas mereka kan sebelumnya kalau masalah teroris, masalah apa ini kan sudah memang siapapun tahu ya, ya kan. Nah, ini markas ini aku masuk ke markas mereka. Balik lagi putar. Oh nggak bisa putar. Bahaya nih. Ya kan putar. Setelah mau nyampe ke ini, mau nyampe ke pintu gerbang, Betul. ya. Ini Salah Pak. ini mau keluar sampai pintu gerbang dalam hati, ya ini Allah panggil balik gitu ya. Balik lagi. Dalam hati, kamu naik, kenapa kamu kok takut? Ini kan masjid, Betul, kan rumah Allah. Betul. Kok takut? Ngapain takut? Gitu Betul. kan? Iya juga. Putar lagi, balik. Balik lagi. Putar balik, gitu kan. Sampai di situ saya parkir mobil, kemudian ambil dari belakang, terus ambil wudhu ya, Iya. wudhu terus. Nah, singkat cerita, setelah itu, nah komat ya, komat. Nah ini Allah berikan hidayah yang selanjutnya teman-teman ya. Nah di sini pada saat sholat itu, ini mungkin salah satu ciri khas, bukan ciri khas sih, gini. Sifat sholat. Suatu ketaatan ya. Iya, Kalau saya kita masuk kepada masjid-masjid yang berpemahaman salaf itu sholat rapat banget ya. Saya lihat rapat, Rapi semua ya. rapat, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Masya Allah. Luar biasa. Semua. Luar biasa. Luar biasa kali Pak ya. Luar biasa. Ya. Iya. Ini apa yang sholat kayak gini nih? Tapi hati itu terenyuh. Ya Allah. Ya Allah, kayaknya ini yang benar, ini yang benar nih. Betul. Ini yang benar. Ya Allah, sudah mulai ini ada kecintaan kan? Iya. Nah, udah sholat. Ya. Itu kan nengok ini ke bawah. Iya. Cingkrang ini kan. Masya Allah. Memang ada juga nggak cingkrangnya, ada juga. Kayak misalnya PNS, ada tentara, polisi, banyak ya, umum ya. Iya. Dalam hati ini, bukan cuman mereka yang ada di sini, ini kayaknya sama yang lain juga ada gitu kan. Rumah Allah itu Pak ya. Tapi kebanyakan cingkrang men, gitu. Dalam hati gitu kan. Iya. Waduh ini, ya nggak apa-apa lah. Lanjut aja dulu kemudian sholat, terus. Nah, kemudian setelah itu nggak nyadar ya, nggak tahu sampai sekarang ya, ada ingat-ingat nggak tahu ini celana itu kan dulu isbal loh sampai ke bawah, Betul, sampai bawah. malah terbijak-bijak gitu ya, itu terlinting tergulung, nggak tahu kapan gulungnya, nggak nyadar kapan gulungnya, seakan-akan kita malu gitu, malu kalau nggak cingkrang gitu kan. Ya subhanallah ya. Masya Allah. Ya itu mungkin di awal-awal aneh hijrah dulu ya. Walaupun sebenarnya kalau mau disambung, mungkin kalau saya lebih singkat, setelah itu
beberapa keesokan harinya ya. Iya. Terus nah candu lagi ke situ masuk lagi ya. Masuk Terus, lagi. Nah, gitu kan. Sholat lagi. Kemudian pada saat maghrib sholat di situ ada kajian. Ya, ada kajian, ada ustadznya gini-gini. Iya. Beda. Ini kok beda ustadznya ya? Iya. Beda ya, nggak kayak ustadz di luaran. Iya. Kenapa teman-teman? Ini Anda mau bilang di awal ya teman-teman ya. Iya. Ini kan ilmu ya. Saya bukan bermaksud untuk Anda. Iya. Kalau kita kan ini ilmu, kita lihat kemana kita belajar ya. Betul. Kemana kita untuk mencari ilmu itu, mendapatkan ilmu itu pada siapa gitu kan? Betul. Ustadz yang mana gitu. Betul. Nah, dari kita lihat adabnya, cara duduknya di meja, terus kayak memang betul-betul apa gitu ya? Semua kayak tertata Pak ya. Ya. Seperti misalnya kan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Istilahnya ada gregetnya dan betul-betul serius ya. Dan berdakwah. Nah, bukan yang di luar sana, mungkin sedikit anak disclaimer seperti misalnya nggak bisa juga ngomongnya ya. Iya. Contoh si A gitu. Si A. Enggak, bukan. Ya, misalnya Bu, nggak ada seperti itu, guys. Nggak ada. Dakwah seperti itu. Iya. Besok keesokan hari, minggu, tahun, silih berganti seperti itu ya. Wah, ini kayaknya beda. Ini beda banget. Ya. Beda banget, ya. Iya. Nah, nggak ada seperti di luaran. Iya. Dakwah lelucon gitu. Ya. Ada memang sedikit tertawa ya ringan gitu ya. Tertawa ringan. Ada, tapi enggak selalu gitu ya. Enggak terus menerus enggak serta merta sampai akhir seperti itu banyak seperti enggak. Iya. Ya, ada 1-2 kali mungkin supaya jangan jamaah ngantuk dan lain sebagainya ya. Nah, itu saya lihat ini kayaknya ini deh. Betul. Ya. Jadi singkat cerita, kecintaan demi kecintaan mulai ya sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya istiqomahkan ya. Mungkin itu rangkuman lah ya. Iya, rangkuman ya. Histori panjang beliau gitu, Masya Allah. Jadi yang dari sepanjang cerita beliau tadi itu Masya Allah itu sangat menarik kita dengarkan. Jadi Masya Allah itu cerita yang luar biasa juga Pak, karena memang Masya Allah di antara jutaan manusia mungkin masih banyak di luar sana yang belum Allah kasih hidayah itu kan. Jadi termasuk bersyukurlah kita hebatnya Masya Allah masih Allah pilih di antara jutaan makhluknya, itu miliaran makhluknya. Dan yang satu lagi nih yang mungkin yang mau kita tanyakan sama Pak Neighborhood channel Hijrah, Masya Allah. Jadi perihal masalah channel beliau, gimana sih, apa sih asal muasal kenapa kok bisa kepikiran ingin buat channel gitu, dan sekarang Masya Allah subscribernya tuh udah menyentuh luar biasa gitu. Kalau dibanding kita kita udah itu udah luar biasa Masya Allah. Oke. Gimana sih Pak, dapurnya kita bongkar dulu. Jadi ya mungkin di sini di channel Moin Splis ini ya official ini sedikit kita beberkan. Jadi pada saat itu ya di awal-awal itu tentu keluarga dulu yang paling bisa dikatakan ya tanda kutip kena, bukan imbasnya sih ya, apa namanya ya, yang paling menyentuh itu kan keluarga. Kita kembali ke keluarga ya, orang tua, anak, istri, anak dan lain sebagainya, termasuk juga tetangga ya, warga-warga. Tentu ya apa namanya, tausiah dakwah yang masuk itu kan kita tentu pengen ya teman-teman kita itu seperti kita ingin merasakan gitu. Ini bukan bermaksud untuk ujub atau enggak ya. Karena ini kan dakwah juga ya. Kita mengajak itu dakwah juga. Nah, ini bedanya manhaj salaf yang saya pahami itu ya. Mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkarnya itu luar biasa. Artinya mengajak ya. Gini loh Pak, ini seperti ini. Ini apanya? Dalilnya ini, pemahaman sahabatnya. Kemudian ini dinukil gini, lengkap semua. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu. Ini kayaknya banget ya. Ini banget kayaknya. Gitu kan? Jadi kenapa nggak buat channel ya? Yang buat channel yang mungkin teman-teman di luar itu termotivasi untuk hijrah ya. Apa sih apa namanya, profesi kamu, apapun jabatan kamu, pangkat dan lain sebagainya ya, coba deh
ya dari pemahaman sebelumnya ke pemahaman manhaj salaf, ya insya Allah taala ini yang saya rasakan ya, ini yang Anda rasakan ya beda. Kenapa? Karena di pemahaman sebelumnya ya Anda juga pernah sudah paham betul gitu kan, ya sudah paham betul. Pokoknya kalau mungkin teman-teman ya ini seperti yang apa namanya Bang Irfan. Bang ya. Ya, seperti yang Bang Irfan jelaskan tadi ya, begitu banyak di luar sana orang-orang yang hijrahnya menyentuh, ada yang karena keluarga, ada karena anak, ada karena istri, karena orang tua, ada karena orang-orang yang nggak dikenal. Berbagai macam ya, Pak ya. Nah, kalau Anda mungkin lebih kepada karena medsos ya, karena dunia sekarang teknologi semua ya. Kayak dari radio seperti ini kan termasuk di dunia digital ya, dunia ya di situ kita mungkin tersentuhnya. Ya. Jadi macam-macam teman-teman itu kalau misalnya udah hijrah ya banyak. Kalau diungkapkan cerita banyak gitu kan. Banyak semua. Ya kan. Jadi kalau aneh ini sebenarnya nggak ada yang begitu diistimewakan sebenarnya. Ya mungkin lebih-lebih teman-teman yang sudah hijrah mungkin lebih menyentuh, lebih terharu ya. Masya Allah kan karena maksudnya jadi sebuah radio ibarat teknologi kalau misalnya bukan atas Allah itu nggak mau berhenti itu tiba-tiba kok bisa aja berhenti radionya dan memang kalau sengaja kan memang sebenarnya itu udah tersedia juga dia terus mengucap bayangkan seluruh channel mati semua cuma satu channel hidup 103 kompor FM ya Pak ya cuma 103 kompor FM hidupnya sampai sekarang spiral nih yang ternyata di belakang itu mobil orang ya kan cuma channel itu yang nyala Pak ya jadi kita bukan promosi ya ini sekali lagi kita promosi cuma ini real apa adanya yang diceritakan oleh Pak ya betul ya Pak jadi bukan channel musik dan sebagainya yang beliau dengarkan ya cuma channel itu yang beliau luar biasa sekali jadi memang itu bukan seperti bulan tapi memang kalau untuk saya Pak ya gimana menurut Bapak ya itu memang ya makanya di awal tadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dulu juga punya usaha ini mungkin ya betul. Mungkin di awal ini untuk teman-teman ya ini mungkin motivasi untuk kita semua iya betul Pak betul ya betul. Gimana teman-teman yang baru hijrah mungkin hijrah nah itu kan kenal gimana ketaatan kepada Allah kemudian muamalah kepada sesama kita tetangga apalagi jual beli segala macam itu kan sudah tahu tuh masalah halal haramnya. Nah untuk meninggalkan itu memang kita getol itu bedanya manhaj ini ya. Kita nggak sekedar setengah-setengah memang betul-betul takut takut untuk melakukan itu lagi gitu kan. Nah sebelumnya usaha kemarin itu ada berhubungan dengan keharaman demi keharaman yang anak lakukan dulu ya. Alhamdulillah mungkin dengan ini Allah tentunya Allah yang buat semuanya ya. Dan tutup ya. Saya bahasakan apa namanya? Kita Allah tutup buku lah. Tutup buku ternyata di akhir ini ya Allah ini mungkin ini kenapa ya kenapa anak dulu ya sampai betul-betul ditutup rezekinya sama Allah. Akhirnya di sini nampak ya ketahuan gitu kan ini ya hikmahnya ini kayaknya kita pengen ya di sekarang ini deh ya kalaupun yang dulu kayaknya aduh jangan deh nggak apa-apa biarin misalnya kalau cenderung lebih minimalis lah penghasilan sekarang gitu kan tapi kita pengen yang sekarang nggak apa-apa daripada yang dulu nah itu dia nah sampai ke situnya teman-teman ya sampai ke situnya alhamdulillah ya. Jadi ini saya katakan di awal tadi disclaimer ya, bukan ini suatu ujub, bukan suatu dibanggakan, bukan suatu apa, tapi ketaatan kepada Allah kita mesti banggakan guys. Betul. Masya Allah. Jadi gini, untuk kita niat karena Allah ya, niat itu kita berusaha untuk siapa sih nggak ujub, siapa sih nggak yang ria sum'ah, yang manusiawi, tapi kita gimana terjun dari situ, kita berangkat dari situ menuju hijrah ke lebih baik. Hijrah kepada keikhlasan yang nyata, keikhlasan yang kita serahkan kepada Allah. Ya udah, itu aja. Apa sih yang kita mau lakukan?
tetap ada pro kontra, ya. Kita melakukan ini itu kan ada cerita itu ya apa Lukman itu ya. Betul. Nah itu kita melakukan ini ada yang kontra. Betul. Kita mau lakukan ini ada yang pro, ada yang kontra. Apapun perlakuan kita akan tetap dinilai baik dan buruk oleh orang lain. Betul. Ya udah kamu jadi diri sendiri, Betul. kamu hijrah, udah kamu demi Allah karena Allah Subhanahu wa taala sudah habis perkara, gitu kan? Kalau menurut Anda seperti itu. Betul, Masya Allah. Kun anta ini, jadilah diri sendiri gitu. Masya Allah. Tapi memang. Iya, betul. Tapi memang ya. Setelah itu memang ya Allah beri cobaan ya teman-teman ya. Ini mungkin teman, mungkin nggak sedikit dari teman-teman setelah hijrah ini itu segala macam meninggalkan keharaman, meninggalkan riba, meninggalkan ya pokoknya semua ya, haram ya Pak ya, semua haram. dunia tipu-tipu lah. kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan, bukan nggak dicoba sama Allah guys, ya dicoba teman-teman, dikasih kesusahan segala macam. Nah, ya kan, tinggal kita nanya lagi, ya istiqomah nggak kita? Ya kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah, ya kita mengharap ridha Allah. Kita sembari berusaha ya, bukan hanya untuk pasrah, enggak ya, berusaha, kita berusaha berdoa, apa hasilnya tawakal dan bersabar. Masya Allah, untuk teman-teman ini kan kita juga ada nih Pak yang nonton kan sedikit yang nonton gitu, benar-benar banyak nonton ya, di share-share ke teman-temannya gitu. Jadi ini sebuah inspirasi, motivasi juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada menjadi saudara atau tetangga yang mungkin berhijrah dan tidak down karena mungkin kadang ada Pak beberapa teman-teman kita yang berhijrah yang bisa keluarganya, ada juga yang baru hijrah tiba-tiba berubah jadi miskin, ada juga jadi berbagai macam kondisi. Jadi memang inilah kita hadirnya channel ini untuk memotivasi teman-teman yang berhijrah. Jadi untuk ulangi lagi, apa itu poin 11 adalah motivasi, inspirasi, sport, dan lifestyle. Jadi motivasi itu adalah motivasi bagi teman-teman yang baru hijrah tapi sepertinya kayaknya dia merasa akhirnya cuma aku yang merasakan, kadang-kadang ada Pak sebenarnya coba aku sendiri paling orang kan gitu ya Pak ya, orangnya kayak orang lain tidak merasakan kayaknya enggak, sungguh teman-teman banyak yang lagi susah. Terus kayak seperti inspirasi, points plus motivasi, inspirasi. Yang inspirasinya itu adalah mungkin beberapa teman pikir Pak kalau hijrah nampak semua ini tidak ada kerja kayak nampak ini gitu Pak. Sungguh teman-teman itu salah. Banyak ribuan pekerjaan halal di luar sana dan banyak nanti kan insyaAllah kan kita undang-undang tamu-tamu yang mereka pekerjaannya halal tapi cuma mereka kaya-kaya. Jadi jangan dikira jadi hijrah itu jadi miskin, enggak. Sungguh Allah tidak mencari kita miskin. Karena apa? Rukun Islam yang kelima, haji, hanya bisa dikecilkan oleh yang berdua juga ya Pak ya. Itu juga memang enggak serta-merta kamu kalau jadi ikut sunnah harus jadi miskin enggak juga, dan dia harus kaya pun juga enggak kita terus. Jadi seperti Abdurrahman bin Auf lah, mana harta di tangan dia Pak ya, tapi kayak sini dia gitu. Tapi Masya Allah bahkan terus mendapat pun sampai sumber sekarang masih juga. Jadi ini kita nggak dukung teman-teman untuk berbisikannya ya Pak ya, dan juga nggak cuma miskin untuk tawakal karena nanti dia lucu nih Pak. Anak nikah modal tawakal aja mana bisa gitu, perempuan nggak bisa dikasih tawakal doang gitu. Jadi tetap antum juga berusaha juga, mentang-mentang perempuannya bilang udah itu insya Allah dia udah kasih gitu ya Pak. Tiba-tiba ujung-ujungnya dia ya laki-laki jadi malas gitu, karena pikiran jadi senjata pula bahaya tuh. Jadi insya Allah jangan kita lakukan semua motivasi, inspirasi bisnis apa itu yang teman-teman yang bisa ditiru. Dan sport itu adalah olahraga sunnahnya, sport points plus sportnya olahraga sunnah seperti berenang, memanah, berkuda, bergulat tentunya. Jadi insya Allah itu adalah olahraga yang kita tampilkan di dalam channel ini. Jadi seperti lifestyle itu kan orang lihat kalau sudah tinggal sama kayaknya buktinya Masya Allah pada buruk saya juga gitu. Jadi nggak seperti yang penting dia itu ikuti dakwah sunnah itu tidak seseram yang teman-teman pikirkan deh gitu. Nah insya Allah teman tetap bersih juga, teman tetap bisa juga ya, aku bisa juga ya Pak ya, nggak mungkin pula dari sunnah nggak boleh bikinnya ramai pemerintah. Sungguh tidak sekolot yang kamu kira gitu. Insya Allah masih banyak yang halal, Masih asyik lah, masih asik ya Pak ya. Banyak orang nyangka kan kalau udah ngaji ya
ya sudah kenal sunnah, udah nggak asik gitu, udah nggak, ya memang ada sih memang, tapi ini kita jelaskan juga memang ada seperti itu, tapi kita berlepas diri dari seperti itu. Betul, ada dia kadang senyumnya tuh pelit banget istilahnya, ya medit lah pokoknya, ya bahasa mungkin lebih dari ini. Jadi kayaknya kita senyum, macam kan, ya. Ini sih kita berlepas diri dari yang seperti ini. Betul. Bukan seperti itu, enggak. Justru lebih asik, kita lebih aware lah. Betul. Ini juga pelajaran buat teman-teman. Kami terus terang berlepas diri dari mungkin ada beberapa oknum yang mungkin pilihan teman-teman yang lain ya Pak, yang mungkin terus wajahnya gitu Pak, atau mungkin dia melebarkan dirinya dalam mana salaf tapi dia terus menjaga kasar. Sungguh mana salaf sendiri pun tidak seperti itu Pak ya, tentu mengutamakan akhlak, dan tentunya itu sebenarnya hanya adalah sebuah oknum gitu Pak ya. Mana salaf itu sendiri mengajarkan dan salah dan Islam. Jadi karena ada beberapa oknum juga nih Pak yang dengan gampangnya apa betul ya Pak ya, karena ibaratnya orang kita kenal itu seperti apa, orang yang ternyata punya potensi daya salah, pokoknya orang yang kita kira masya Allah bisa jadi balikkan kan gitu. Jadi itu semua rasional, tapi dia tetap berdoa ya Pak ya, semoga tetapkan hidayah. Iya dong. Jadi masya Allah itulah motivasinya. Jadi sekarang ini Pak, kami mau nanya juga nih Pak. Oke, siap. Jadi kami mau nanya tuh, Bapak membangun channel ini sampai dengan subscriber itu 11.000 ya, bukan 11 subscriber. Ini kan teman-teman, 11 subscriber, 11.000 subscriber. Nah itu dari tahun berapa Bapak bisa berisi? Persisnya nggak begitu persisnya kurang begitu pas tahun berapanya. Cuman kalau dilihat di apanya kan bisa di riwayat channel ini, channel hijrah itu, ya lebih kurang 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Cuman kalau saya hijrah itu adalah mungkin 5 tahun ke atasan gitu ya. Masih baru sih ya, masih baru kalau untuk aku baru sih. Banyak teman-teman yang udah belasan 20 tahun hijrah gitu kan. Iya. Udah keren lah, ilmunya udah banyak, kita masih banyak belajar lah. Banyak belajar ya. Bahasanya masih baru belajar, tapi ilmu beliau lebih tinggi dari kita. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, ini ada channel Moins Place official ya. Ada anak muda ya yang sehat, yang bugar, ya kemudian ya insya Allah ya, mudah-mudahan kita istiqomah di atas. Insya Allah, semoga Allah istiqomah. Sallallahu alaihi wasallam ya. Udah ngaji muda ini aku ya. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah itu ya. Makanya di awal tadi kan disclaimer, kita bukan sok junah, sok apa kan banyak itu beredar di medsos tuh. Sok junah, sok ini segala macam, udah kayaknya surga itu udah punya dia gitu. Enggak teman-teman ya, enggak. Jadi kita mesti bersyukur loh. Ini hidayah itu bukan kita mesti kita kejar juga gitu kan, bukan kita tunggu, bukan hanya kita tunggu, kita kejar juga, kita jemput ya kan, ada menjemput hidayah gitu kan. Ada anak muda ya, masih muda, sudah ngaji ya, lebih kurang lah ya istilahnya. Kalau masalah ngaji ini kan masalah ilmu kita relatif ya, yang jelas sudah mengaji, sudah insya Allah mudah-mudahan di atas berusaha di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga mengindahkan muamalah yang ada aturan mainnya dalam agama kita. Nah ini luar biasa ya, apalagi membuat channel seperti ini niat karena Allah untuk motivasi yang lain ya, untuk motivasi yang lain ya, kenapa enggak gitu kan ya, karena memang ada, ini saya katakan ada teman-teman itu yang gini-gini. Sekarang itu dunia digital ya teman-teman ya, dunia digital, apa-apa sekarang medsos. Betul ya, teman-teman tahu sekarang kita mau bayar ini bayar itu ya, mau pergi ke sana ke sini tinggal tombol tinggal di genggaman ini. Dunia sekarang ada di genggaman kita men ya. Ini zaman sekarang ini kita nggak bisa, kita buta terhadap teknologi, enggak bisa ya. Jadi kayak mungkin
ya. Iya. Saya sedikit lah untuk mungkin UMKM dan usaha-usaha mikro menengah ya. Kayak kemarin ya, sedikit saya mungkin bersuara sedikit aja ya, nggak banyak ya. Kayak misalnya TikTok kemarin di apa? Ya, TikTok kemarin media itu di itu. Bukan di TikToknya, TikTok itu dan lain sebagainya yang lain gitu kan. Ada YouTube, ada TikTok, ada yang lainnya juga. Itu kan sajian yang Allah Subhanahu wa taala sajikan, media yang Allah Subhanahu wa taala sajikan kepada kita. Akankah kita berbuat apa di situ? Gitu kan? Ya. Jadi itu bukan di TikToknya. Betul. Tapi kemarin yang dilihat itu kalau menurut anak pribadi ya, mungkin banyak teman-teman yang sama mungkin ya. Di barang impornya. Di barang impornya, kenapa nggak di-manage, kenapa nggak dibuat regulasi, kenapa nggak dibangun, pokoknya dicek yang masuk ya, jangan terlalu mudah bebas masuk ke dalam negeri kita NKRI ini gitu kan. Itu kan tugas para aparat ya yang terkait gitu kan, bukan di TikToknya gitu kan. Nah, tapi kalau ya untuk dipisah dan lain sebagainya itu kewenangan mereka, dan mereka juga pemimpin-pemimpin kita tentu yang lebih berilmu di sini ya, kita lebih berilmu di bidangnya, kita legowo dan berlapang dada. Itu sih ya, kita apapun keputusannya, kalau baik kalau apa kita nurut gitu kan. Nah, sampai mana tadi ya? Iya. Lama-lama ini ya agak apa ya guys ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Masya Allah, seperti itulah banyak kisah dan ya panjang, kalau cerita tuh panjang. Betul, sampai besok pagi mungkin belum selesai. Benar? Iya, betul. Nah, jadi memang Masya Allah, memang beliau pun juga memiliki channel ya, channel dari Hijrah, channel itu Pak ya. Nah, ini Masya Allah, itu channel beliau pun juga Masya Allah luar biasa tentang dakwah, dan Insya Allah pun ini juga tentang dakwah. Dan intinya teman-teman, dukung dakwah dimanapun, walaupun itu di media sosial ataupun itu di masjid, apapun itu yang atas nama dakwah itu perlu didukung, dibantu lah sama-sama agar gimana pun caranya dakwah ini semangat di seluruh bumi ya Pak ya. Nah, karena kalau mungkin dakwah di masjid ya itu Pak ya, sama mungkin yang orang yang dan kalau media sosial ini teman-teman itu cakup seluruhnya ya Pak. Seperti kan dikatakan sama Syekh Fauzan, saya ingat tuh ucapan Syekh Fauzan, sungguh ini zamannya zaman fitnah, yang mana fitnah tersebut itu walaupun engkau tutup pintumu, engkau di dalam kamar, fitnah tersebut tetap masuk ke dalam kamarmu. Apa itu handphone? Dan sekarang fitnah itu handphone kata beliau. Namun sekarang kita bisa mengelola ini handphone, kita biarkan mereka yang joget-joget untuk mengelola fitnah handphone, atau kita para pendakwah berdakwah ya, maksudnya kita yang berusaha berdakwah kan Pak ya, kita yang berusaha dakwah dong. Betul kan, dakwah itu kan bukan hanya di kalangan para ustadz saja, kita juga berdakwah. Kita jadi ustadz berdakwah. Jadi kita pikirkan gimana cara yang dakwah bisa menenangkan gitu ya Pak ya, memenangkan dan menenangkan. Menenangkan dan menenangkan. Jadi gimana cara itu channel dakwah yang bisa banyak diberindah mereka macam seperti itu banyak. Nah, jadi itulah tugas kami ini membuat channel agar handphone teman-teman aman gitu. Kadang kan ada beberapa teman nih yang udah ngaji, kadang habis baca Quran handphone, karena yang mendominasi handphone tersebut adalah begitu kan, baru tapi tidak masalah sih. Nah itu yang parah itu. Jadi kalau dapat sekiranya mungkin channel dakwah yang lebih banyak, insya Allah ini beritanya lebih aman dan mungkin ada Masya Allah itu semua isinya kasih lagi. Jadi itulah intinya kami membuat channel ini agar semoga berita teman-teman di sini itu Pak ya. Mons Please Official ini ya teman-teman ya, ini coba ini bagus ya, keren untuk kita ikuti ya. Insyaallah ya teman-teman ya, insyaallah diikuti, kemudian di share juga. Ini ada anak muda, ada masih muda, berusaha di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua ini kan motivasi untuk kalian juga, motivasi untuk kita semua ya, motivasi untuk kita semua, baik itu yang sudah hijrah ataupun yang belum hijrah ya. Jangan dikatakan yang belum hijrah aja, yang sudah hijrah tuh mesti kita perbaiki hijrah kita. Udah bener nggak hijrah kita gitu. Betul sekali. Channel-channel seperti ini yang perlu banyak di kita
Dukung. kita dukung ya. Kalau kita sudah dukung, kita subscribe ya. Nanti suatu saat kalau channel itu mengupload sebuah video berikutnya, maka notifikasi akan muncul ya kepada ya, akun-akun ataupun di beranda-beranda kalian. Ya. Iya. Yang seperti ini yang diperbanyak. Kenapa? Zaman sekarang kan suka scroll tuh, ya scroll ini yang bahaya. Iya. Jadi kalau medsos ini kita menggunakan medsos ya, kalau sudah scroll ya, itu sudah campur aduk di dalamnya. Ya, mendingan kalian ya dukung ya channel-channel yang dakwah, kemudian nanti yang muncul di kalian scroll itu, nah channel-channel seperti ini ya, yang muncul di beranda kalian. Nah, itu minimal kita enggak ya. Pokoknya panjang lah ceritanya kalau sudah di scroll ya. Nah itu dia. Itu salah satunya ya. Betul. Dan banyak yang lainnya, manfaat yang lainnya. Betul. Siapa sih manusia yang gak akan punya dosa? Memang semua dosa. Namun tergantung makhluknya, hambanya lagi, gimana mengolahnya lagi ya. Jadi memang seberusaha mungkin untuk proyek ini memang Allah sendiri memang sudah mengatakan maksudnya kalian cucu Adam memang dia pasti akan berdosa, dia pasti akan berdosa karena maksudnya memang cuma Rasulullah ya Pak ya, Rasulullah SAW memang yang masuk dan memang sebelumnya kita pasti akan pernah berdosa. Cuma sebaik-baiknya mereka yang melakukan dosa adalah mereka yang bertobat ya Pak ya, mereka yang bertobat karena sungguh Allah sangat mencintai orang bertobat. Allah mencintai taubatnya orang yang berdosa senantiasa bertobat walaupun tentu udah hijrah. Karena gitu Pak, kadang katanya udah hijrah Pak. Iya jadi jangan jaminan juga teman, jangan mengira aku dari mana salah, salah dari jamin, gak juga akhi. Ketahuilah bisa jadi orang ternyata yang bisa-bisa aja amalannya yang luar biasa, apa amalan dia ternyata dia sedang terus mungkin bahwasanya jannah kok jika itu orang sedang bisa bertobat. Rasulullah setiap dia selesai sholat dia selalu bertobat, ada nih ada salah dibayar dalam satu kali zikir sudah masuk 70 itu Rasulullah selalu bersifat Abu Bakar yang imannya iman kita dan siapa ya Pak ya, dia luar biasa imannya tapi dia selalu beristighfar walau dia salah. Sungguh ingat teman-teman, Allah mencintai orang yang bertobat dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bertobat yang di jalan Adam seperti ini kan Ustaz Nurdi ya Pak ya. Dan seburuk-buruknya orang berdosa adalah jalan iblis yang dimana dia merasa dirinya baik. Ya, iblis itu juga dulu merasa dirinya orang paling soleh juga, apa? Salah, iblis dulu orang paling soleh juga Pak ya. Namun hanya karena sedikit dia merasa saya ini siapa? Kan gitu ya Pak ya. Kalau campak ini bisa kita ini. Jadi mungkin ada sedikit tambahan lagi Pak masukkan? Ya mungkin dan juga tadi yang bertobat yang tidak mengulangi lagi. Ini penting ya, ini penting. Ketika mungkin saya ambil contoh ya, contoh kita tobat nggak merokok lagi, ya kan? Ternyata bulan depan kembali lagi, ya kan? Itu nggak benar tobatnya gitu kan? Itu kan banyak tuh. Banyak rokok lagi. Termasuk kita juga dulu alhamdulillah berjuang di situ dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kuasa semua balik lagi ya. Seperti itu ya. Iya. Emang kalau kita korek semuanya kita punya masalah semua Pak ya. Tapi intinya Masya Allah hidayah Allah itu luar biasa. Tapi Allah dari mana siapapun yang dia hidayah. Jadi kadang yang kita kira orang hidayah itu terima dan rupanya hidayah dan gitu juga hidayah Allah menghadiri siapapun yang namun sehingga hidayah itu gitu Pak ya. Jadi mungkin ada teman lagi Pak, ini teman-teman atau dengarnya satu kata yang menyemangat mereka semangat tetap usaha. Kata Cuman agak sedikit panjang ya, pada susah juga sih ya. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman bagi yang belum ataupun yang sudah hijrah ya, teruslah hijrah sama ya. Anak ngomong kepada diri anak sendiri sebenarnya ya terlebih dahulu buat mungkin teman-teman di mana Anda berada, tetaplah ya
bagaimana ya hijrah kita gitu kan. Terus di minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga istiqomah yang perlu ya. Ini yang perlu. Kalau apa gunanya hijrah kalau enggak istiqomah ya. Mungkin itu ya. Apa gunanya hijrah kalau enggak istiqomah? Dapat. Pesan yang sangat padat dan tepat dari Pak Neighborhood Channel Hijrah, dan semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan semoga ini semua bisa teman-teman ambil ilmunya, dan mungkin apabila ada kesalahan itu datang dari kami, dan apabila ada kendala itu datang dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.